Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaibil kiram yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak depan kita semua Habib Habibi Al-Haddad, Habib Naufal Al-Kaf, dan para habaib yang nampak hadir di tempat. Kita doakan semoga semua para habaib panjang umur, sehat wal afiyah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir bersama mereka mendapatkan keberkahan dari daduknya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa kepada guru kita yaitu Kiai Haji Ahmad Hilmi Aang Deden, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat wal afiyah, hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tahun depan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau pondok pesantren. Amin. Sehingga beliau memiliki pondok pesantren sendiri dan mendidik santri-santri baik pun putra ataupun putri. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita doakan semoga beliau tahun depan punya pesantren samping sini. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan alhamdulillah tak lupa salam ta'zim al-fagir kepada pendahulu-pendahulu yang telah mengadakan acara haul di ini tempat, yaitu Romo Kiai Haji Hasan Basri, dan tak lupa kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Romo Yai Ahmad Asrari Al-Ishaqi dan ayahanda beliau Romo Yai Usman Asrari Al-Ishaqi, yang mana rantai-rantai beliau ini sampai nyambung rantai beliau kepada Sultanul Aulia wa Imamul Arifin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Semoga kita nanti yaumul qiyamah kumpul dengan romo-romo kita semuanya. Amin. Dengan guru-guru kita semuanya. Amin. Dan semoga kita meninggal husnul khatimah. Semoga kita nanti pada hari kiamat dikumpulkan dengan beliau-beliau. Amin. Dijemput oleh beliau-beliau. Amin. Dan mendapatkan syafaat-syafaat beliau. Amin. Dan kelak kita pas mau meninggal keluar ruh, Allah Subhanahu wa taala muliakan diri kita dengan dimudahkan mengucapkan dua kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan berkah haul ini Allah Subhanahu wa taala muliakan putra-putri kita menjadi putra-putri yang salihin salihah, putra-putri yang terus mengemban amanah mengikuti jejak daripada jejakna Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Para hadirin, dan tak lupa kepada ustaz kita yang barusan telah memberikan sambutan, yang beliau ini memiliki komunitas, tim community apa namanya. Kita doakan semoga beliau tadi yang memberikan sambutan, semoga beliau panjang umur, sehat wal afiyah, dan semoga majlisnya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah barusan tadi kita telah membaca Maulid Tiba dan membaca serangkaian doa-doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan apabila dibacakan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Maulid Tiba, maka dari awal ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai akhir, ulama-ulama ahlul mukasyifin beliau-beliau mengatakan pas ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai akhir, di situ sudah dihadiri oleh hadrat ruhnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah, yang mana keyakinan ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun hayatan hakikiyah. Rasulullah hidup kehidupan yang jelas nyata. Kita tadi membaca Maulid Tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ hadir. Makanya para hadirin rahimakumullah, kalau dibacakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama mengatakan di situ barang yang makruh pun harus dimatikan. Kenapa harus dimatikan? Karena di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun para aulia hadir ketika dibacakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di antara bapak-bapak keistimewaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang pas mendengar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pas membaca ya Nabi salam alaika, semuanya berdiri. Kenapa berdiri para hadirin kecuali orang-orang yang udzur, yang sudah sakit kakinya? Tidak apa-apa duduk, itu ulama membolehkan. Ulama mengatakan jaratil adah annan nasa idza sami'u dzikra wad'ihi sallallahu alaihi wasallam yagumun wa hadzal qiyam mustahsanun lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah berlaku kebiasaan apabila orang-orang membacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagumun, mereka semua berdiri. Mungkin di sini bapak-bapak saya kasih pengecualian, kecuali kalau orang-orang yang sudah udzur, bahkan di Mekah ataupun di Madinah ataupun di Hadramut Mesir sekalipun, kalau sudah udzur tetap mereka tidak bisa berdiri, duduk di kursi, dan itu tidak apa-apa karena alasannya udzur. Yang saya ini katakan bagi orang yang mampu untuk berdiri. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Ini ngaji teruskan apa jangan? Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga bapak-bapak semua dan ibu-ibu semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, amin. Nanti yaumul kiamah kita kumpul dengan Nabi Muhammad, amin. Itu bapak-bapak yang mampu berdiri, berdiri. Apa kata ulama? Wa hadzal qiyam mustahsanun lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdiri diharuskan, dianjurkan karena mengagungkan zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat semuanya bapak-bapak, al-imam siapa? Imam Hasan bin Sabit, beliau adalah ahli syairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la faddallahu faka, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menanggalkan gigi-gigimu, semoga gigimu tidak ompong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang membacakan syair memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Hasan bin Sabit? Beliau mengatakan apa? Qiyami lil ajizi alayya fardun wa tarkul qiyami ma hu mustaqimu, ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wa la yaqumu. Sayyidina Hasan bin Sabit beliau mengatakan qiyami lil azizi alayya fardun, berdirinya aku bagi orang yang mulia untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Wa tarkul qiyami ma hu mustaqimu, dan meninggalkan saya tidak berdiri ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hu mustaqimu, maka itu tidak dianggap orang yang lurus. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun, saya heran kepada orang yang memiliki akal dan pemahaman, yara hadzal jamala wala yagumu, dia melihat keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi orang tersebut tidak berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini bapak-bapak saya katakan bagi orang yang mampu. Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau ayahanda Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, pernah menceritakan di Maroko katanya pernah kejadian ada satu orang sedang berdiri membacakan ya Nabi salam alaika. Ini orang duduk tidak mau berdiri, dan dia mengatakan apa? Ini berdiri apa? Syai'un muhdatsun, perkara yang bid'ah. Maka pasti berdiri orang-orang, dia enggak mau berdiri. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tersebut duduk, dia sampai duduk tidak mau berdiri ketika membaca ya Nabi salam alaika. Tiba-tiba orang tersebut pas satu malam dia mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang semua berdiri kecuali dia yang tidak berdiri. Apa kata Rasulullah SAW? Wa amma anta fala tagum, adapun kamu tidak boleh berdiri karena tadi katanya baca maulid kamu tidak berdiri. Tiba-tiba bapak-bapak nih orang tidak berdiri. Setelah dia tidak berdiri apa? Langsung stroke dari ujung paha sampai ujung kaki, stroke, tidak bisa berdiri. Maka dia nazar, apa kata dia? Kalau Allah Subhanahu wa taala kasih saya kesembuhan, maka setiap kali maulid dari Nabi shalli ala Muhammad sampai akhir, maka saya akan berdiri, kata orang tersebut. Itu bapak-bapak, dia pas setiap kali mau apa Allah Subhanahu wa taala kasih kesembuhan. Setelah kasih kesembuhan apa yang terjadi? Ini orang setiap kali maulid maka dia berdiri dari awal sampai akhir. Ditanyalah oleh Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, itulah ceritanya. Makanya agung orang yang mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita nanti yaumul kiamah dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, amin. Cuman bapak-bapak, kalau kita mau mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agungkan para habaib, agungkan para kiai. Bahkan ketika para ajengan, para kiai duduk datang, para habaib datang, disunnahkan kita dianjurkan berdiri katanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza atakum karimu qaumin fa akrimuh, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila datang orang yang dijadikan tokoh, orang yang mulia, keturunan orang yang soleh, habib, ajengan, kiai, ustadz kita muliakan. Jangan ngikut-ngikutin orang yang tidak senang dengan para habaib. Jangan ngikut-ngikutin orang yang tidak senang dengan para ulama, para ajengan, para kiai.
Semoga kita nanti dikumpulkan cinta kepada mereka. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini bapak-bapak, kalau mau saya cerita, saya dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya pernah belajar ke kiai berapa kiai, banyak kiai saya. Di antara saya punya guru itu Romo Yai Nasiruddin Qadir Al-Hajj. Beliau muridnya Syekh Yasin Al-Fadani dan muridnya Abu Yasid Muhammad Alwi Al-Maliki. Saya lama mondok di Jawa Timur, Tuban. Saya berangkat lagi kemana? Daerah Malang, yaitu Batu, di tempat Ustadz Ihya Ulumuddin. Kiai Ihya Ulumuddin, alumni Abu Yasid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau ulama. Intinya dalam pembacaan ini apa? Bapak-bapak mohon maaf lahir batin apabila datang ajingan, habaib, kiai, orang-orang soleh, pimpinan pesantren, jangan disepelekan. Jangan menganggap diri kita apa? Oh ini ajingan biasa aja. Oh ini habib biasa. Tidak boleh. Karena masing-masing manusia memiliki cahaya la ilaha Muhammadur. Itu bapak-bapak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataakum karimu qaumin fa akrimu." Kalau datang kepada kalian orang-orang yang mulia, maka muliakanlah oleh kalian. Illa taf'aluh, kalau kalian tidak mengerjakan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka akan jadi fitnah dan kerusakan yang akan melebar. Wal iyadu billahi min. Mohon maaf bapak-bapak, saya bawa kitab Muntakhabat karya Romo Yai Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Ini beliau Romo Yai waktu saya pulang dari Batam, dari Anambas. Saya waktu itu pulang dengan ketua siapa? Yaitu ketua Al-Khidmah se-Indonesia. Siapa namanya? Lupa lagi, Pak Uripan. Saya berangkat dengan beliau ke Anambas, dari Batam ke Anambas ke pulau. Tiba-tiba di pulau saya balik duluan. Setelah pulang saya mau naik pesawat, was-was saya datang. Karena banyak pesawat yang begini, begitulah, goyang ini itulah. Saya tawasul kepada beliau bapak-bapak. Tiba-tiba beliau nampak. Saya baca Fatihah 40 balik, nampak beliau datang di mimpi saya. Dan saya istikharah syawahidul haq dari Kashful Hafi. Allah tunjukkan apa? Keluar lafaz Allah agar saya naik pesawat. Tadinya saya mau naik kapal air, kapal lautan. Tawassul saya kepada Romo Yai Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Kata Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, beliau mengatakan, Romo Yai Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu arda, beliau membimbing muridnya hatal an ilal barzakh. Sampai sekarang, sampai ke alam barzah, beliau masih tetap mendidik kita sebagai murid-muridnya. Mudah-mudahan kita diaku sebagai murid beliau, amin. Bahkan bapak-bapak, Abu Yasid Muhammad Alwi Al-Maliki pernah bilang, hadal kitab yu'ta li Ahmad Asrori Al-Ishaqi wala yajuzu li ahadin an yaftahah, kata Abu Yasid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ini kitab katanya, kata Abu Maliki, bukan kitab ini, ada kitab dari hadiah dari Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Harus dikasihkan kepada Romo Yai Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Dan orang tidak boleh buka siapapun. Mungkin bapak-bapak maaf, bukan mungkin lagi, karena Abu Yasid Muhammad Alwi Al-Maliki ini ulama besar. Beliau memiliki 4 madhab. Dan guru saya Habib Naufal Al-Kab, muridnya Abu Yasid Muhammad Alwi Al-Maliki, 24 jam dengan Abu Yasid Muhammad Alwi Al-Maliki. Dan Abu Yasid Muhammad Alwi Al-Maliki sebagaimana kita tahu, beliau mendirikan pesantren di Rusyaifah. Tadinya bukan di Rusyaifah, beliau bikin di Masjidil Haram. Kemudian di Rusyaifah beliau pindah karena semerbak fitnah Wahabi. Itu yang memerintahkan untuk mendirikan pesantren langsung Hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah, mohon maaf, ini Abu Yasid Muhammad Alwi Al-Maliki waktu dimasukkan ke liang lahat saja. Ke liang lahat saja ada seorang alim yang soleh, dia melihat di situ dihadiri oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bapak-bapak kalau di luar ahli sunnah wal jamaah mungkin tidak akan percaya. Ini karomah ini emang luar biasa. Ini telah diterangkan oleh Romo Yai Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Ini kitab, nanti di akhir saya akan bacakan. Bahkan bapak-bapak jangan kaget kalau misalkan ada orang sekarang dia mengeluarkan karomah dari tangannya apel, nggak usah kaget, itu karamat. Karena dia orang soleh. Kecuali orang tersebut jarang sholat 5 waktu, jarang Jumatan, tiba-tiba dia mengeluarkan apel dari tangannya, itu adalah orang tukang sihir. Betul apa tidak? Jelas apa tidak? Kalau orang-orang soleh, misalkan dia Jumatnya luar biasa, hatinya bersih, kemudian dia mengeluarkan karomah, itu adalah fadl minallah. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, saya ada kitab di situ, saya bawa kitab 4 kitab 4 jilid di mobil saya, cuman saya bawa kitab 1. Di situ Dr. As-Sayyid Sobih beliau mengatakan, mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, yadhulu min hadhil ummah al jannata qabla mautih. Kata Nabi Muhammad SAW,
nanti umat Nabi Muhammad SAW ada yang masuk surga padahal dia masih di dunia katanya. Ini umat ada yang masih di surga, masih di dunia, cuman dia masuk surga. Diceritakan di dalam hadis tersebut apa? Ini orang katanya apa? Ngambil air di sumur siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Tiba-tiba embernya jatuh ke dalam lubang sumur, maka orang tersebut turun ke lubang sumur. Di dalam lubang sumur dia mencari ember, tiba-tiba apa? Yang dia dapatkan apa? Di antaranya ada dedaunan, maka dia ambil itu daun. Dia ambil ember, ambil daun, naik ke atas, itu daun disetorkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar bin Khattab apa? Ini dedaunan bukanlah daun dunia tapi daun surga. Engkau barusan telah memasuk wilayah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Ibnu Asakir, banyak perawi-perawinya. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Ternyata bapak-bapak apa? Di antara karomah umat Nabi Muhammad SAW ada yang masih di dunia sudah menginjakkan kakinya ke surganya Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Diangkat sallu ala Nabi Muhammad. Antum mau tahu kitabnya? Saya ada di sana. Cuman maaf, ini kalau kaidah kitab itu tidak bisa dipinjamkan, nggak bisa. Kalau kitab sudah dipinjamkan nanti nggak bakal pulang lagi, betul apa tidak? Nungarana kitab mual bisa diinjamkan. Lamun diinjamkan eta kitab mual balik deui, bener apa henteu? Betul apa tidak? Itulah kehebatan kitab. Jadi yang memberi pinjaman kitab ngarana maghrum. Orang gila cek ulama cenah. Dan yang udah dia minjem kitab dari orang dibalikan lagi gharam, gila cenah. Jadi sarua gelo dua anak, bener apa henteu ya? Mentakna nungarana kitab, maaf saya ini dari Pak Uripan, saya dikasih 4 jilid kitab Romo Y. Ahmad Asroil Ishaqi, tidak akan saya kasih dan tidak akan saya pinjamin. Ini luar biasa kitab, Masya Allah. Bib pinjam dulu nggak boleh. Antum mau pinjam kitab datang ke rumah. Kitab apapun saya punya kitab-kitab yang antik. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu semua saya punya sanad ijazah dari Syekh Yasin Fadani, dari Bah Maimun Zubair, sanad dari Abu Ya Said Muhammad Alwi Al-Maliki, semua ada sanad-sanadnya. Antum mau tahu kitab datang ke rumah. Jadi intinya mohon maaf bapak-bapak, sekarang kan lagi rame karomah-karomah nih. Bib apa benar katanya ada orang karomah mengeluarkan rantai emas dari langit. Kadang-kadang suka ingkar dengan karomah. Enggak usah ingkar bapak-bapak. Antum lihat Syekh Sulaiman Al-Jazuli, pengarang Dalailul Khairat. Mangga tingali ku antum sadayana Syekh Sulaiman Al-Jazuli, pengarang Dalailul Khairat. Beliau mau wudu, itu bapak-bapak di kolam enggak ada air. Tiba-tiba datang perempuan, itu perempuan bilang, "Masya'nuk ya Syekh, lagi ngapain engkau wahai Syekh?" Kata Syekh Sulaiman Al-Jazuli, "Saya mau wudu, cuman enggak ada air." "Antal ladzi yu'rafu bi Syekh Sulaiman Al-Jazuli," katanya, "engkau yang terkenal dengan Syekh Sulaiman Al-Jazuli tapi tidak bisa mengeluarkan air." "Kamu lihat saya," kata perempuan yang masih kecil. Ini perempuan langsung dia meludah ke kolam tersebut. Setelah dia meludah, keluarlah air dari sumur dari kolam yang kering, langsung keluar karomah. Keluar itu air banyak sehingga Syekh Sulaiman Al-Jazuli bisa apa? Bisa yang namanya wudu, pengarang Dalailul Khairat. Dan ini karamah waridah masyhurah. Ini karomat datang yang terkenal bapak-bapak. Apakah kayak orang arek nyarios, wah itu mustahil hoak. Ya jelma-jelma nu anti karamah aneh apa tidak nih? Diangkat suara aneh apa tidak? Saya tidak akan membela sekelompok A, sekelompok B, sekelompok C. Saya akan membela para walinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diikut sertakan dengan mereka semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi nggak usah kaget ada emas dari langit, ada ini, itu karomah. Cuman kadang-kadang yang namanya karomah enggak sembarangan diceritakan. Ulama mengatakan makullu ilmin yunsharu, tidak setiap ilmu harus dijelaskan. Ulama mengatakan seperti itu. Jadi bapak-bapak itu Syekh Sulaiman Al-Jazuli anak kecil, maka Syekh Sulaiman bilang apa? Engkau mendapatkan ini karamah dari mana? Gal bil iktsari minas salati wassalami ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan ini karamah dengan apa? Dengan sebab memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para wargi sadena, para hadirin, ini pengajian teruskan apa jangan? Kuat apa henteu? Diangkat suara nak kuat keneh apa henteu? Mohon maaf, nahnu natakallam bil ikhtilat mukhalatat. Kita campur bahasa Indonesia aya, bahasa Sunda aya. Kadang-kadang lamun tegang teuing monoton teuing tararunuh, bener apa henteu ya? Komo ibu-ibu masuk ngarobrol lamun teu nyambung teh, bener apa henteu? Ku Habib didoakeun ibu-ibu mudah-mudahan tahun depan berangkat haji ka Baitullah. Ibu-ibu amin keur rada kencang, amin bu ibu amin. Walaupun didoakan ibu-ibu, bapak-bapak kudu nyebutkan amin. Mudah-mudahan ibu-ibu berangkat haji ke Baitullah, amin. Bapak-bapak yang bilang amin nanti diaminkan oleh malaikat. Kata malaikat dalam kitab Riyadus Shalihin, walaka mithluhu,
semoga untuk engkau apa yang engkau doakan. Mudah-mudahan anjeun ge mangkat haji sami sur para malaikat. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan we ibu-ibunya sing berangkat haji ke Baitullah. Amin. Cuman bapak-bapak, ibu-ibu, Habib mau nanya nih, kira-kira kalau misalkan tahun depan Ustadz Deden ini tanah punya orang, kita beli di tanah rombongan, ayo kita bareng orang gotong royong, orang beli ieu tanah, orang jadikan pesantren kanggo Ustadz Deden, siap apa henteu ya? Arek 10.000, 100.000, 1 juta, orang bangunkan Kiai Ahmad Hilmi, beliau putra Romo Yai Hasan Basri, kita bikinkan pesantren di depan, siap apa henteu? Ang tong isin ang pokokna mah ang Habib nu mamintakeun ka warga pokokna mah nu haradir nyumbang didoakeun 7 turunan sing menang berkah pokokna mah 7 turunan sing menang berkah amin. Awas kade keur kieu mah semangat engke giliran didatangan ka imahna teu nyaho deui tadi mah da abdi mah teu milu amin tadi mah pura-pura we tadi mah ulah kos kitu ulah urang ke lamun didatangan ku panitia urang gotong royong beli tanah per meter berapa bantu ku urang kabeh ibu-ibu bapak-bapak siap apa henteu ya. Anak-anak orang wajib, Aang Deden Kiai Haji Ahmad Hilmi ini harus beliau bangun pesantren bukan sunnah lagi, wajib. Ajang non, ajang ngadirikeun daripada markas ahli sunnah wal Allahumma shalli ala Muhammad. Tong sieun, ya kadang-kadang jelema lamun dipanggil ku Habib ku ajengan ku kiai nya, ya tetap tuturkeun manu saroleh. Kira-kira lamun dipanggil pikeun ka maslahatan mah daratan. Ulah nyara rumput, ulah cara ricing. Kadang-kadang digerok ge menit teu nyamper-nyamperkeun acan pura-pura teu nyaho aya apa eueuh nu kitu tah. Ada apa enggak yang kayak gitu? Punten bapak-bapak ya. Nabi Allah Nuh alaihi salam beliau memanggil anaknya eta cek Nabi Nuh kumaha cenah? Ya waladi ta'al. Eta nyamperkeun anak nu kahiji tah. Putanya yang pertama nyamperin. Maka kata Nabi Allah Nuh apa? Allahumma ja'al auladahu mulukan wa anbiya'a. Ya Allah jadikan anak-anakna nabi jeung para raja jadi raja. Ada lagi anaknya satu dipanggil sama Nabi Allah Nuh, ya aula ya waladi ta'al, anakku sini, iya anaknya nyamperkeun. Maka Nabi Allah Nuh langsung bilang apa? Allahumma ja'al auladahu sauda'a. Ya Allah jadikan anaknya hararideung kabeh. Ya Allah jadikan keturunan hideung kabeh. Itu bapak-bapak tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba istrinya ngandung, punya anak kembar, 2. Laki dan perempuan hitam semuanya. Kata itu bapaknya, ini anak siapa? Anak kamu katanya. Masa anak saya hitam, saya kan putih. Ini kan berkah doa dari bapak kamu. Kamu waktu dipanggil nggak nyamperin Nabi Nuh katanya. Akhirnya kamu dipanggil jadi naon? Jadi hararideung anak maneh gara-gara maneh teu nyamperkeun Nabi Allah Nuh. Metakna punten bapak-bapak mun dipanggil ku ajengan ku kiai urang nyamper. Siap apa henteu ya? Ini kok sarada karareueung. Keung apa henteu? Sieun apa henteu? Ibu-ibu lamun dipanggil, Bu, ka dieu ka bumi, urang ngobrol sasarengan. Ngobrol sampeurkeun. Ieu giliran dipanggil pura-pura teu nyaho, aya apa eueuh nu kitu tah? Ayo diangkat suarana, aya apa eueuh? Bapak-bapak, ibu-ibu nu haradir mantuan ngomong, aya eueuh kitu unggul tong ceramah tong. Abdikeunlah nu ceramah. Mudah-mudahan di pengajian sing menang rahmat di Allah Subhanahu wa taala. Ngan punten nya ka wargi Bandung, saya tidak bisa berbicara dengan bahasa halus. Abdi mah bahasana bahasa Bogor. Ari Bogor mah biasa harus diayak lagi, masih aya kasar-kasaran keneh nya urang, maneh. Ai Bandung mah henteu, anjeun eta Bandung, abdi Bandung. Ari Bogor mah henteu Bogor mah urang maneh abdi wungkul Bogor ge aya nu lemes mah. Kira-kira jelas apa henteu ya? Jelas apa henteu? Kahartos apa henteu? Ieu ngaji teruskeun apa entong? Kuat keneh apa henteu? Allahumma shalli ala Muhammad. Aya diangkat babarengan ke tahun hareup urang nyieun pasantren di dinya siap apa henteu? Ang lamun misalkeun kurang sahebal 2 hebel telepon ka Bogor ang. Sahebal 2 hebel bib ieu, sahebal 2 hebel belum ada bib nih. Ang telepon saya, nanti saya sumbang. Hari sahebal 2 hebel mah. Tapi kalau sudah minta torontonan ang ke urang dami heula angnya. Ini Gus ngertos bahasa Sunda Gus. Ngertos. Oh saeutik-saeutik, sitik-sitik mawon bib katanya. Kulo sampun ngaos teng Jawa. Ngertos kulo bahasane niki jenengane Gus niki namung sitik-sitik mawon. Saya saeutik-saeutik bahasananya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kela muda Ang Deden kurang misalkan teh hebel bib, saya kurang hebel, ang telepon ke abdi. Kayak ku abdi diantaran dah ke Bandung lah, lamun keur aya gitu oke. Abdi ge mung ke cek Ang Deden naon eta Habib nganjurkeun ka batur ari Habibna teu nyumbang. Paun we didoakeun eta anak Habib hararideung kabeh. Atuh ge jadi cara loklat anak urang, bener apa henteu ya? Masyaallah, iya ang ora keneh, soleh. Urang doakeun mudah-mudahan sing berkah dunia akhirat. Orang bapak-bapak ayah haul kieu jadi untung, ibu-ibu untung bisa karumpul, bisa ngadengikeun ceramah, bisa kependak jeung habaib jeung kiai.
bisa ningali nu make imamah, anu teu make imamah. Kita bisa pada hari haul ini apa? Ningali jelema nu bukna gondrong, bener teh ya. Niki guse bukna gondrong. Iya kalau mau cukur teh ieu teu mampan kosna ya. Dari dulu saya lihat ini mesti gini-gini doang ya. Kayaknya dicukur bawahnya bagaimana? Kosna nambahan kosna ya. Jadi berkah haul kita bisa kumpul. Alhamdulillahirabbil. Nah, makanya ini haul lestarikan. Alhamdulillah ibu-ibu seueur nu harati di luar, seueur ya. Eta tanah kudu beunang ka dieu. Engke bapak-bapak belah ditu seueur, di dieu seueur. Ibu-ibu geus seueur luar biasa masyaallah geus banyak. Jadi urang kudu tambah seger dina bantu dakwah ajang nyebarkeun syariatna Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu bapak-bapak yang tadi dia apa? Metik daun dari surga. Maka kata Sayyidina Umar apa? Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal haqq." Faja'ala apa namanya? Fa akhadhaha wa ja'alaha baina daffatayil mushaf. Itu langsung apa? Daun anu dicokot ku Sayyidina Umar diambil sama Sayyidina Umar, ditaruh di kitab, dilipat di kitab langsung ditutupkan dina Al-Qur'an. Karena kata Sayyidina Umar apa? Ini benar daun dari surganya Allah Subhanahu. Sayyidina Umar yang bilang. Jadi kalau misalkan ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan apel, mengeluarkan karomah, atau misalkan tema mengeluarkan air dari apa dari kolam, enggak usah aneh, itu keramat daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kalau mau lihat lagi, antum lihat sono. Di sini ada namanya daerah Tasik Pamijahan. Kang jeung Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Itu bapak-bapak lebih heran lagi, lebih aneh lagi. Kumaha anehna? Beliau punya sumur kecil, gua kecil. Dari gua tersebut beliau masuk, nanti keluar di Mekah. Syekh Abdul Muhi Pamijahan itu masih ada guanya. Jelema belah dia tah, ada orang belah sini, dia ngikutin Syekh Abdul Muhi masuk ke gua itu, lubang kecil, tahu-tahu mati langsung di orang. Ya Syekh Abdul Muhi karomah langsung ke Mekah. Itu namanya karomah para aulianya Allah Subhanahu. Urang mah ulah nurutan. Contoh Imam Dhunnun Al-Misri, beliau kalau ngobatin orang bapak-bapak, itu beliau nulis pakai huruf nun. Huruf nun nanti di kertas udah gitu itu hurufnya apa? Ditaruh di gelas, dikasihkan ke orang yang sakit, langsung sembuh tuh orang dengan berkah nulis huruf nun. Makanya dinamakan Dhunnun Al-Misri. Imam Dhunnun yang mempunyai apa? Yaitu orang yang apa? Yang ada di kota Mesir. Ada muridnya bodoh. Apa kata muridnya? Guru saya suka bikin nun, masukin ke gelas katanya nanti sembuh nih orang sakit. Muridnya ngikutin. Bikin apa? Bikin nun. Dicelupin ke gelas, dikasihkan ke yang sakit, bukan sembuh tapi meninggal. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah namanya karomah para walinya Allah Subhanahu. Yang namanya karomah umat tergantung nabinya. Kalau nabinya hebat maka umatnya pun hebat. Apalagi ini nabi yang paling hebat yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bapak-bapak ada umat Rasulullah SAW yang melihat bidadari. Itu kitabnya ada saya di situ. Di apa namanya di Sayyid apa judul kitabnya hatta la tuhrimuni min ru'yatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengarang kalau enggak salah ulama dari Mesir apa dari Damaskus, saya punya kitabnya. Ini orang-orang hebat namanya Abi Makhramah. Beliau masuk ke kebun apa? Kebun anggur, di situ beliau melihat bidadari. Beliau langsung memalingkan wajah. Kata itu bidadari mengatakan apa? Iya ka'anni ya Aba Mahramah, ana zaujatuk fil jannah. Aba Mahramah, kenapa engkau memalingkan wajahmu? Apakah engkau tidak tahu saya adalah istrimu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala? Kata siapa? Kata itu bidadari. Setelah itu apa Abi Mahramah? Beliau bikin wasiat kepada teman-temannya, beliau ikut jihad, ternyata yang pertama kali meninggal adalah Abi Mahramah, langsung ketemu dengan bidadari tersebut. Kitabnya ada di itu. Mudah-mudahan kita juga percaya dengan karomah para walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi nitip bapak-bapak, awas hati-hati, jangan percaya dengan orang-orang yang tukang fitnah. Kita ikutin hati-hati yang bersih, yang soleh, yang mana mereka-mereka apa? Mengikuti daripada jejaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di sini dikatakan apa? Wal waliyyu la yasta'nisu bil karamah. Yang namanya wali itu apa? Tidak tenang dengan karamah. Tidak. Di dalam kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani beliau mengatakan apa? Al karamah haidur rijal. Yang namanya keramat seperti headnya bagi wanita. Jadi kalau wali mengeluarkan karamah mereka malu. Urang mah encan jadi wali tapi gagayaan hayang ngeluarkeun karamah. Bener apa henteu? Subuh nak satengah genep, subuh nak satengah 7 tapi gagayaan hayang ngeluarkeun karamah. Bener teu ya? Urang wali salat lagi eueuh di masjid eueuh, aya apa eueuh nu kitu tah? Aya apa eueuh? Gagayaan ieu jelema manida'al wilayah wa laysa min ahliha hi fa alaihi su'ul khatimah.
Barang siapa orang yang ngaku dia wali padahal dia bukan wali, maka dikhawatirkan dia meninggal su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Terus beliau mengatakan apa? Kata Syekh siapa? Kata Romo Yai Ahmad Asrarul Asyaki, beliau mengatakan apa? Wala yatafakhar biha ala ghairi. Dan yang namanya wali tidak membanggakan dengan karomah kepada orang lain. Wa amma ma yajri ala aidi ba'di zanadiqah. Adapun keramat-keramat yang berlaku kepada sebagian orang-orang yang kafir zindik, kata'ni ajsadihim bil aslihatil haddah, seperti diri mereka ditusuk dengan senjata yang tajam, wa aklin nar, atau mereka memakan api, wa juzaz, dan mereka memakan kaca, wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu, ma'a kaunihim mujahirina bil ma'siyah, disertai dengan adanya mereka tukang menerangkan, menjelaskan kepada orang lain dengan maksiat, munharifina an dinillah, mereka belok daripada agama Allah Subhanahu wa taala, fahuwa min qubailil istidraj, maka itu dari arah sungkunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aya jelema waknya lamun ditublas wanya, harapan jelema ditublas teu mampan, ngadahar sunu, ngadahar kaca, aya apa nu kitu tah. Biasanya sok debus teh aya apa eueuh, urang kita langsung melotot, ieu mah karomah, lain karomah nu kitu ngaranna min kubailil istid, eta ngaranna istidraj ngaranna. Jelas apa henteu ya? Urang ulah katipu, aya deui jelema bapak-bapak naon coba ngarungan duit, eta duit asalna saeutikna karung jadi pinuh, ngajakan batur supaya berguru ke anjeunna. Lamun bener eta duit mah atuh geus sorangan tong ngajakan batur. Bener apa henteu ya? Ieu jelas apa henteu? Allahumma shalli ala Muhammad. Diangkat suara Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji teruskan apa entong? Kuatkan apa henteu? Ning kuatnya geus tararunuh, geus cangkel sugan, geus cangkel apa encan. Walihadzal istidraj asmaun katsirah fil Quran, dan untuk sungkunan ini memiliki banyak-banyak nama di dalam Al-Qur'an. Abi moal ngajelaskeun loba teuing, da bapak-bapak sami capek, ibu-ibu geus kapanasan, geus laleuseun, tapi ieu mah haulna da setahun sakali. Maknya teuing ayeuna ceramah kudu sakedeung, bener apa henteu ya? Karunya we anu ngala ieu daun naon ieu ngaranna teh? Daun naon ngaranna ieu? Melati, lamun jelema anu yakin kantongan. Mudah-mudahan dek berkah ngantongan melati di Sohibul Haul, balik ke imah menang jodoh. Amin atuh. Iya doa bikin ini doa buat orang yang belum nikah. Kalau misalkan udah nikah nggak usah. Nanti saya didemo sama ibu-ibu. Bener apa henteu ya? Kecuali ibu-ibu nanu solehah, akang abdi yang ka surga jalan aku kitu, mangga kumaha akang eta. Lain deui eta mah, jelas apa henteu. Iya kadang-kadang sok nyeun macem-macem, nyaho keur ripuh tambah ripuh, bener apa henteu ya? Jelas apa henteu. Lamun jelema yakin kawalina Allah Subhanahu wa taala mawa nu kieu tah kembang rampe. Kantongan, kayak geus kantongan kumaha ya Allah, berkah ieu abdi can menang jodoh ya Allah. Jodohna ya Allah datangkeun. Atau lamun teu kumaha tah? Lamun teh hudang setengah opat, baca ieu doa ieu apalkeun ieu, baca 11 kali ieu doa ieu na Al-Qur'an. Lamun apal henteu, lamun teu apal teu meunang diulang deui, lamun ditanya moal ngajawab moal. Aku mah ieu doa ieu anu can nikah ieu, anu can nikah seueur apa henteu? Yang belum nikah banyak apa tidak? Coba diangkat tanganna, loba apa henteu ya? Hayo angkat leungeunna atuh nu can kawin hayo. Nu pamajikanna geus maot anyar keneh angkat hayo. Ari kira-kira nu geus kawin mah tong angkat leungeun, bener apa henteu ya? Ieu mah jang nu can kawin, jelas apa henteu? Anu can nikah angkat, aya parawan-parawan angkat leungeunna, jadi katingali hayo. Aya apa eueuh? Titah ngangkat mah sareger euy, bener teh ya. Titah ngangkat leungeun mah sareger, bener teh ya. Tah, naon doana? Tah doana ieu dangukeun ieu. Ayo tuturkeun bismillahirrahmanirrahim. Idina surat Al-Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Nepi ka beres geus ayat tuh. Lamun dituntun lomba teuing, bener teh ya. Kumaha cenah bapak-bapak dibaca 11 kali sampai eta setengah opat. Ieu jang bapak-bapak ieu supaya babari jodoh ieu nu can karawin ieu. Atau lamun anak mah teu acan nikah, tiupkeun kana mukana baca 11 kali sebelum adzan subuh, setengah opat hudang. Ulah jam 4. Ieu jodoh hayang tereh meunang hudangna 6:30. Aya apa eueuh nu kitu tah? Ulah. Kumaha bapak-bapak baca 11 kali, engke tos kitu kumaha? Allahumma bihaqqi hadhil ayati syarifah antaj'ala mahabbatan nas antaj'ala mahabbati fi qulubin nas. Ya Allah, berkah ieu surat Al-Qur'an ya Allah, jadikeun kacintaan abdi ka hati-hati jelema, tentukeun saha nu kurang. 11 kali insyaallah bakal menang, jodohna bakal tereh. Amin ya Allah ya Rabbal. Apal apa henteu ayat Al-Qur'an? Apal apa henteu? Lamun teu apal mah tanyakeun ka nu pinter atuh.
Kela mau nanyakan ke abdi mahnya, Masya Allah, ayeuna tos jam 11 bapak-bapak, abdi tos ngadeg-degnya, nges kesangan, ya alhamdulillah berkah romo Yai Asrori, abdi pas kemarin berangkat dari Bogor kemari itu bapak keluar non kerpilek, dina mobil teh pilek kos mau bisa ngaji, alhamdulillah. Kemarin saya asar makan obat, malam tidur, sekarang alhamdulillah seger, alhamdulillahirabbil. Saya yakin ya Pak, saya sebelum datang kemari saya baca Fatihah 40 kali untuk khusus untuk Romo Yai Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Mudah-mudahan saya sendiri diaku sebagai murid beliau, amin. Dan diaku sebagai murid Romo Yai Hasan Basri, amin. Semoga Gus ini panjang umur, sehat wal afiah. Sampun nikah Gus, sampun. Durung. Oh, mau nikah lagi enggak? Oh, kalau nambah terserah deh Gus deh. Kalau mau nambah urusan jenengan Gus. Ya, mudah-mudahan apa yang antum niatan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak, nanti pas ziarah mohon maaf. Nanti pas ziarah antum berdiri di sini ya, jangan pergi dulu, jangan. Karena nanti al barokah fil akhir kata ulama. Keberkahan itu di akhirnya dibagi-bagi sama Allah. Jadi nanti pas ziarah bapak-bapak ke depan, ibu-ibu engke dipengker tong ka araruih. Arek naon heula? Urang ziarah heula ka Romo Yai Hasan Basri. Siap apa henteu ya? Siap apa henteu ya? Pengajian mah tong lila-lila teuing lahnya, ieu abdi oge terus terang, ping-ping cangkel kana kayu na teh. Ieu geus luar biasa, ieu alasan jang nu ceramah ulah lila teuing. Sebab lamun teu boga alasan kumaha arek turuna, bener teh ya. Masyaallah, mudah-mudahan ahlul hadrah nu marahin hadrah rebana panjang umur sehat wal afiah. Beliau-beliau ini yang menyamaikan, yang meramaikan. Kalau bukan tim-tim hadrah, kita paling maulid ngantuk-ngantukan. Berkeadanya hadrahnya, mudah-mudahan Allah muliakan mereka. Kalau belum dapat jodoh, tereh jodohna, amin. Yang punya anak, mudah-mudahan anaknya soleh semuanya, amin. Yang belum haji ke Baitullah, semoga berangkat haji ke Baitullah, amin. Bisa ziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya Rabbal. Mohon maaf bapak-bapak, nanti pas ziarah dipimpin sama para habaib, para ajengan, para kiai, antum maju ke depan. Ibu-ibu tong ka arwih, urang ziarah ibu-ibu. Ibu-ibu siap apa henteu ya? Tuturkeun engkenya saha nu ngamandu ziarahna, tuturkeun sadayana da moal lami sakedap, mudah-mudahan urang sadayana diaku sebagai murid-muridna para ulama, amin. Wabil khusus diaku sebagai pecinta para habaib, para ajengan, para kiai, para romo-romo yai ya. Wabil khusus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya Rabbal. Hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afwikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.